Hadir, inilah pesannya untuk dirimu tentang apa kamu atau pikiranmu bisa menembus ruang dan waktu. Yes. Cuman ini adalah general reading, energi banyak orang, jadi pintar-pintarlah kalian untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Intinya kalian ambil sisi positifnya dan kalian buang sisi negatifnya. Oke, let's go, kita cek energimu. Kamu adalah seseorang yang memiliki bakat spiritual yang luar biasa. Kamu bisa menembus ruang dan waktu pikiranmu. Karena secara tidak langsung kamu bisa merawang masa depan. Terkadang awal-awal kamu agak kaget, atau kamu bahkan takut, atau bahkan kamu tidak memahami kok ini bisa sih. Ada ketakutan yang kamu hadapi. Tapi kamu tahu nggak? Semua yang terjadi dalam hidupmu tidak ada yang kebetulan, karena energimu luar biasa. Kamu memiliki spirit yang full, atau spiritmu itu bagus banget. Kamu seseorang yang memiliki hoki yang bagus banget, tetapi terkadang hokimu terblok karena pikiran-pikiran negatifmu atau overthinkingmu sendiri. Kamu tahu bahwa leluhurmu ini bukan sembarangan. Ini berasal dari Trah yang benar-benar sakti banget. Karena dia memiliki kemampuan bisa mengobati orang, bisa melihat masa depan, dan bisa mengubah atau bisa memutuskan karma dari seseorang. Dan itu turun di kamu. Itu akan kamu warisi secara utuh saat kamu sudah bisa menerima dirimu secara full dan memaafkan orang-orang yang menyakitimu. Contoh, kamu sering disepelekan, kamu sering dianggap atau bahkan kayak direndahkan, tapi kamu tidak tahu itu adalah prosesmu untuk kamu menemukan jati dirimu dan kamu mendapatkan kebijaksanaan. Kenapa? Karena untuk bisa melihat masa depan kamu membutuhkan mental yang stabil. Kamu membutuhkan mental yang benar-benar kuat. Kenapa? Karena itu rahasia semesta. Gak semua orang bisa tahu, gak semua orang bisa jangkau, dan kamu memiliki akses ke situ. Kamu adalah seseorang yang memiliki hal stuff, artinya seseorang yang memiliki sesuatu hal yang orang gak punya. Inner beauty-mu luar biasa, mau laki-laki atau perempuan. Kamu memiliki energi wibawa yang karismatik banget gitu. Kamu pernah nyadar bahwa orang terkadang ngeliatin kamu dari atas sampai bawah, padahal kamu pakai baju biasa aja. Kamu gak paham kan? Tapi kamu juga sering banget dapat serangan-serangan tak kasat mata. Kenapa? Karena itu menguji dirimu. Karena itu membutuhkan proses. Dan kenapa kamu sering mengalami sakit hati, dikhianati, atau bahkan dicurangi dalam hidupmu? Dan itu oleh orang terdekat. Kenapa? Karena itu untuk mengasah mentalmu agar kamu menjadi pribadi yang amat sangat kuat. Jangan marah dengan situasi dan kondisi yang kadang gak buat kamu muak. Tetapi pahamilah bahwa itu semua adalah proses. Hidup ini adalah tempatnya belajar. Kalau kamu gak langsung dapat prakteknya, kamu gak akan sepowerful sekarang, dan kamu gak akan nyampe pada titik dan situasi sekarang. Artinya semua itu adalah proses. Bahkan di sini yang Mama lihat, kamu bahkan nggak tahu orang tua kandungmu siapa, atau kamu terlahir dari orang tua yang mana. Kenapa? Atau bahkan kamu dibesarkan dengan ketidakadilan, sering disepelekan, direndahkan, dikucilkan, nggak dianggap, disalahpahami terus. Yes. Dan jangan pernah berharap kebahagiaan bersama siapa dengan ini A, B, C, D. No. Kebahagiaan terbesarmu itu adalah kesendirianmu. Karena seseorang yang memiliki bakat spirit yang besar itu pasti sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu tidak sendiri, kamu tidak bisa mengakses energimu secara utuh. Hubunganmu dengan Tuhanmu, dengan Manunggaling Satu, Sang Yang Agung, itu perlu diaktifkan secara utuh. Kenapa zaman dulu ada namanya tapa berata? Kenapa zaman dulu ada namanya istilahnya kalian harus menyendiri gitu, di suatu tempat yang sunyi? Tapi kan sekarang mungkin untuk mengakses itu enggak, atau bahkan jarang gitu. Tetapi kamu hanya membutuhkan kesendirian, ketenangan batinmu.
gitu. Kenapa? Karena dengan ketenangan batinmu kamu bisa mengakses di luar dirimu sesuatu hal yang tak kasat mata, atau bahkan sesuatu hal yang benar-benar gak bisa diceritakan dengan logika manusia. Kamu bisa mengakses dimensi, ruang dan waktu. Tetapi terkadang kamu lupa untuk mengakses itu tuh butuh ketenangan. Kamu nggak bisa kalau kamu rumit atau kamu berperang dengan pikiranmu sendiri terus mau mengakses itu, ngeblank. Ujung-ujungnya apa? Ya nggak bakalan terakses. Kenapa kok aku udah memiliki mata ketiga dan itu udah aktif kok tiba-tiba nggak bisa terawang ya? Karena kamu terlalu pusing dengan pikiranmu sendiri. Kamu berperang dengan dirimu sendiri. Kamu berperang dengan pikiran-pikiranmu, sesuatu hal yang membelenggu dan ngeblokits kamu. Bukan karena energi negatif atau kiriman orang, tapi kamunya sendiri gitu. Kamu tahu kuncimu adalah kalau kamu lagi ngerasa seperti ini, traveling, refreshing, karena kamu butuh itu. Terkadang untuk mengakses itu semua kamu membutuhkan cinta kasih secara full. Karena dengan cinta kasih kamu bisa membawa itu ke sebuah tujuan yang lebih oke, lebih lekat dan bahkan lebih power. Cinta kasih. Tetapi bukan berarti dengan cinta kasih kamu melekat, enggak juga. Cinta kasih tetapi enggak ngebuat kamu melekat, melainkan di titik nol, tengah-tengah. Belakangan ini terjadi sesuatu hal yang di luar dugaanmu, atau kamu udah planning, atau kamu sudah membuat sebuah rencana tapi kayak nggak terrealisasi gitu. Kenapa? Karena kamu terlalu sibuk dengan pemikiran-pemikiranmu, kamu terlalu sibuk dengan duniawimu. Padahal kamu memiliki misi jiwa sayang. Kamu memiliki akses lebih besar daripada duniawimu. Duniawimu itu hanyalah sebuah tempat, tetapi kedalamanmu itulah akses utamamu. Maksudnya kedalaman itu kayak mana, Toma? Kedalaman itu adalah dirimu. Karena dengan kedalaman kamu bisa menembus ruang, waktu, dimensi. Contoh, aku pengen pergi ke suatu tempat, tapi aku nggak kesana secara fisik. Nah, itu kamu bisa mengakses itu dengan kedalamanmu. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu memiliki akses besar. Ingat, dirimu bukan orang biasa. Kalau ujianmu luar biasa, karena kamu nggak biasa. Jangan marah jika terkadang sesuai atau keinginanmu tidak terrealisasi. Karena itu bukan tempatmu. Kamu akan dibawa ke sebuah tempat yang seharusnya dan bertemu orang yang seharusnya. Pahamilah bahwa kamu memang berbeda. Oke, ini aja yang bisa Mama sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ngena di hatimu. Tetapi Mama selalu mendoakan siapapun kamu untuk bisa menerima dirimu secara utuh. Oke, salam damai, namaste, bye-bye.